Gue pernah punya mimpi sederhana waktu umur 18. Pengen hidup dari musik. Rasanya seru gitu, panggung. Orang-orang nyanyi lagu yang gue tulis. Tapi hari ini, di umur 23, gue duduk di sini. Di mes, tempat pabrik gue kerja. Sebagai HR training. HR Learning and Development. Banyak orang bilang, kejar passion lo atau lo bakal nyesal suatu saat. Tapi buat gue, keputusan buat ngalah sama passion dan milih karir yang logis adalah keputusan paling kenyal yang gue pernah ambil. Gue Rian, dan di video kali ini gue bakal bahas kenapa ngorbanin passion dulu itu nggak seburuk yang lo kira kok. Dulu gue pikir kalau gue nggak ngambil jalur musik, gue bakal mati gaya. Mengingat dulu gue sempat dilema, mau ngambil jurusan psikologi UGM atau jurusan komposisi musik di Institut Seni Indonesia. Tapi setelah akhirnya gue ngejalanin masuk psikologi UGM, gue dapet tamparan kenyataan. Passion itu kayak bensin. Kalau nggak ada mesinnya ya cuma cairan yang gampang kebakar. Gue sadar, gue suka musik. Tapi gue nggak suka instability-nya. Gue suka untuk tampil, tapi gue jauh lebih suka untuk punya kendali atas masa depan gue. Kalau kata Pamungkas, jangan jadi kuat, jadilah kenyal. Biar semakin ditekan, semakin membal. Jadi elastis, artinya kita gak gampang patah. Kita mudah untuk beradaptasi sama tekanan tanpa kehilangan bentuk asli kita. Terus kenapa di HR Learning and Development dan kenapa pada akhirnya gue kerja di pabrik, di industri manufaktur? Sedikit banyak sih gara-gara kecemplung ya. Jadi di magang ketiga gue, setelah magang pertama dan kedua ini di startup, akhirnya gue magang ketiga di pabrik kertas gitu. Dan waktu itu gue mempelajari suatu konsep yang namanya Lean Six Sigma. Ya sedikit banyak itu konsepnya adalah continuous improvement. Konsep yang juga gue pelajari waktu SMA. Perbaikan berkelanjutan. Sedikit lebih baik, tetapi secara terus-menerus. Dan kebetulan karena jurusan gue psikologi, jadi ya bidangnya ada lah gitu kayak HR. Dan saat gue kuliah juga gue waktu itu ngajar juga. Dan irisan antara semua itu ada di sini, Learning and Development. Ngambil keputusan ini bukan cuma soal ngorbanin passion musik, tapi soal nuker kepuasan sesaat gue sama daya tawar jangka panjang yang akan gue bangun. Gue pengen bangun karir dulu, nabung dulu, lalu di masa depan, kalau memang api gue di dunia musik masih ada, barulah gue aktualisasi diri. Kayak piramida Maslow aja. Penuhi yang bawah dulu, baru yang atas dipenuhi setelah bawahnya sudah cukup. Sehingga gue bisa aktualisasi diri tanpa ngorbanin stabilitas. Gue juga punya kekhawatiran, jangan-jangan kalau gue ngegantungin hidup gue di musik, nanti gue malah jadi gak suka sama musik, jadi gak ikhlas gitu melakukan musiknya. Jangan-jangan gue gak bisa mandang itu sebagai hobi lagi. Sekarang main musik tetap bisa gue lakuin di akhir pekan gitu, atau mungkin setelah pulang kerja gitu. Di sisi lain gue juga punya skill set yang bisa bikin gue kelihatan gitu buat perusahaan besar gitu untuk hire gue. Dan gue jadi bisa punya kebebasan buat main musik tanpa harus bingung mikirin besok makan apa. Buat lo yang sekarang lagi galau, gue mau ngejar hobi atau karir yang mainstream ya, karir yang kata orang tua gue ya. Gue mau lanjut S2 atau kerja ya. Coba tanya ke diri lo sendiri, mana yang bakal bikin kapasitas lo tumbuh lebih gede? Karir yang stabil seringkali adalah biaya yang harus kita bayar buat beli kebebasan di masa depan. Jadi, apakah gue nyesel ngorbanin passion? Sama sekali enggak. Karena ternyata passion ya bisa berevolusi. Dulu passion gue mungkin komposisi musik, aransemen lagu, nyanyi di paduan suara. Sekarang passion gue ya ngelihat orang lain berkembang lewat sistem atau lewat pembelajaran yang gue desain. Jangan takut buat terlihat gak idealis. Dunia ini keras. Dan cara terbaik buat ngadepinnya adalah dengan jadi kenyal. Tetap kuat di prinsip, tapi fleksibel di cara. Kalau lo lagi ngerasa stuck di karir awal lo atau bingung nentuin arah setelah lulus, gue ada satu resource atau template yang bisa lo pakai di link deskripsi. Coba dicek, barangkali bisa ngebantu lo dalam nentuin keputusan ke depannya. Gue Rian, your learning peer. Sampai ketemu di video minggu depan. Stay elastic and keep learning. Dadah!